Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita ada di sekretariat jalur Lawu via Singolangu. Ini basecampnya rumahnya Pak Warlan. Nah, Pak Warlan ini ayahandanya Mas Bayu yang biasa di YouTube. Nah, kalau tempat parkir sepeda motor sendiri di sebelah sana itu per sepeda motornya kena 10.000 Pak ya? Iya. 10.000, kalau mobil 20.000 itu hitungannya per sekali datang ya. Jadi mau berapa malam pun nggak masalah. Nah, untuk mobil kira-kira muat berapa ini Pak? 4 mobil ukuran kijang ya. Untuk pendaftarannya sendiri itu masih turun ke sana, nanti ngikutin jalan ketemu Kampung Susu. Kemudian kalau tadi di depan sana ada portal, kalau bilang aja pendakian nggak akan dikasih karcis, tapi kalau teman-teman nggak bilang nanti dikasih karcis. Biasanya bayar berapa Pak di depan itu Pak? 10.000. 10.000 per kepala Pak? Per kepala. Berarti goncengan 20 Pak ya. Kalau pendakian juga bayar? Pendakian Mas. Langsung ya? Oh ya, kasih Mas. Itu khusus yang ke Kampung Susu. Nah, hari ini itu paketan Mas. Oh, paketan Pak? Ya. Maksudnya satu mobil satu paket. Beli 2 paket nggak boleh. Nanti di situ ditukarkan susu. Oh, dapat susu ya. Nah. Berarti kalau pendaki ke sana minta susu nggak bisa ya, harus beli ya. Nah, ini sekarang tanggal 4 April tahun 2021. Saya harusnya tadi pagi nyampe sini tapi kesorean, jadi besok Senin aja tanggal 5 April kita baru naik. Kita bermalam dulu di basecamp Hanom Hancala. Apa itu Pak artinya Pak? Nggak tahu Mas, itu pemuda-pemuda itu yang tahu. Oh alah, singkatan atau apa? Nah, rencana kita besok pagi naik setelah sarapan jam 7, langsung kita menuju ke Puncak Hargodumilah dan Puncak Hargotiling. Jadi stay tune di video ini. Selamat menonton. Ini suasananya kalau malam di basecamp ya. Jadi ada wifi, ada colokan. Ini subscribe juga YouTuber, namanya apa Mas? Supolo Channel. Supolo Channel, mantap. Ini mas-mas dari Gresik. Kembar. Ini anak kembar nih. Begini ya suasana jam 5:30 pagi. Sekarang hari Senin tanggal 5 April. Kita nanti rencana habis sarapan baru berangkat. Terus nanti untuk vlog persiapan apa saja yang saya bawa ada di vlog sendiri. Sebelum vlog ini Anda kalau mau lihat nggak apa-apa. Ini teman-teman yang dari Gresik udah mau pulang nih. Jadi hari ini nggak ada yang ikut. Kita solo hiking lewat jalur ini. Rencana saya paling sedikit 2 malam di atas, mungkin bisa extend sampai 5 malam karena ada beberapa tempat yang ingin saya explore. Mumpung belum bulan puasa. Tapi kalau memungkinkan untuk tektok, ya langsung turun lagi sampai bawah, lihat kondisi. Pokoknya minimal hari ini langsung kita camp di area Pasar Dieng. Hati Mas. Monggo. Yuk. Jangan lupa Supolo Channel ya, di subscribe ya. Untuk kamar mandinya sendiri ini ada di luar ya, jadi keluar dulu dari basecamp tapi masih satu rumah, cuman dibedakan. Khusus untuk tamu ada di samping sini. Kita lihat kondisinya. Ini bisa untuk kora-kora. Lihat Bu. Nah, ini kamar mandi. Ada WC, airnya jernih. Bawa sabun dan sampo sendiri.
Nah, ini warung kalau mau bontot makan sama sarapan. Ini lumayan agak jauh, sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat base camp ya. Tadi dinunutin masnya yang dari Gresik ini. Ini kalau menuju ke sini arah dari base camp sebelah sana ya, Gunung Lawu sebelah sana. Jadi kita arah pulang, pertigaan kedua belok kiri. Jadi nanti sebelah kiri jalan ada rumah ini. Kurang lebih 10.000 per porsi. Lumayan enak ini tempatnya. Sekarang jam 6 pagi ya. Kalau termometer di base camp tadi bilangnya 21 derajat sama kayak kata Google. Dan prediksi hari ini untuk di area Sarangan terendah adalah 17 derajat Celcius. Tapi di atas pasti lebih dingin lagi. Dari warung ini kita bisa lihat ke sebelah kiri ya. Situ Gunung Welis dan gunung apa ya satunya itu ya. Nah, sebelah sana pasti Welis. Sebelah sana Anjesmoro mungkin ya. Kayaknya nggak terlalu kelihatan dari sini. Oke, udah jam 8 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju ke Gunung Lawu. Ini kenapa berangkatnya jam 8 pagi? Karena sekretariat pendaftarannya bukanya jam 8 pagi. Kalau mau lebih pagi bisa hubungi dulu janjian. Nah, dari base camp itu tinggal lurus saja, nanti ada ini Kampung Susu Lawu. Sekretariatnya yang rumah susu ini kayaknya ya. Kita lihat aja nanti. Sebelah kiri sini tanaman sawi putih sama bawang. Ini kalau mau selfie bisa di sini. Jadi kalau pendakian tidak perlu bayar tiket kampung susunya, udah bisa selfie di sini. Sebelah kanan ini tempat penukaran voucher. Jadi kalau Anda ke kampung susu dapat kupon, bisa tukar susu di sini. Bantu ada geria informasi Kampung Susu Lawu. Oh, ini loketnya. Si Mas? Ya, Mas. Sendirian berapa berarti? Regis dulu ada, Mas. Oke. Ada pulpen ya Om? Udah ini, Mas. Nah, ini pos registrasi buka jam 8 sampai jam 5. Tapi nanti kalau teman-teman nyampe pulangnya kemalaman, bisa di tempat parkir tadi di tempatnya rumah Pak War itu bisa ngambil KTP-nya. Jadi ninggal KTP ya di sini, artinya nggak boleh apa itu namanya, lintas sementara selama pandemi. Nah, ini di belakang ada toilet pria dan wanita. Ini ada penghasil susu sapi. Terus katanya sini ada mata air mana ya? Peninggalan Prabu Brawijaya itu. Nah, ini dibekali sama peta. Jadi untuk bayarnya sendiri 15.000 per orang, mau berapa hari pun terserah. Jumlahnya 15.000 sekalian sama parkirnya 10.000. Jadi bayarnya di situ. Oh, ini ada kayak pendoponya gitu sana. Tuh ada air terjun. Mungkin sebelah sana sumbernya kali ya. Oke, ini jalannya sendiri masih jalan beton ya. Oke, nanti supaya video ini nggak terlalu lama, jadi kalau misalkan
jalannya monoton, nggak usah tak review ya. Jadi hanya detail-detail pentingnya aja yang kita review. Kalau Anda mau benar-benar merasakan detail perjalanan seperti apa, silakan main-main ke channel YouTube Cito Adventure Madiun. Monggo Bu. Nah, rencanain nanti mau ketemu sama teman-teman dari Cito Adventure Madiun lewat nanti di area Pasar Dieng sana, karena beliau-beliau hari ini juga lagi naik lewat Jogorogo. Cuman nanti ini tak usahakan bisa ngecamp langsung di area Pasar Dieng, jadi nanti teman-teman dari Cito bisa ngampiri. Di awal ini tanjakannya udah lumayan untuk pemanasan ya, hampir 45 derajat. Nah, ini sambil pemandangannya kita bisa lihat perkebunan warga. Satu menit dari base camp, dari loket, kita masuk ke jalan dari batu-batu ini makadam. Dan di depan lebih landai daripada jalan beton. Kemudian serong sebelah kanan sana kita bisa lihat Pegunungan Wilis. Kalau dari kamera nggak nyampe, tapi ada di situ. BTW ini ternyata jadinya solo hiking pas di hari sepi, bisa hari Senin. Kalau ada orang ya mungkin pas lagi turun. Kemarin sih ada yang naik dari Jogja, itu nggak tahu udah sampai mana. Mungkin bisa kita susul. Nah, ini 2 menit dari tempat pendaftaran. Ada pertigaan, ada petunjuk arahnya puncak sebelah kanan. Ini kita lewat jalan yang turun. Ya, seperti kita lihat barusan, banyak para warga yang ngambil rumput pakai sepeda motor satu goncengan full kayak gitu. Jadi kalau pas papasan yo minggirin rodok mau mepet temen kayaknya. Ini viewnya kita tadi dari sana ya, ngambil yang belok kanan itu. Kalau kita melihat ke arah kanan, banyak pohon kaliandra yang sudah berbunga juga, tambah pohon pinus juga. Kemudian di belakang ini kita baru saja lewat jembatan yang udah berlumut, lumayan eksotis. Di awal ini nuansanya sudah kayak gini. Jalannya sendiri ini landai, masih banyak bambu-bambu. Setelah ini harusnya kita masuk ke hutan pinus kalau menurut peta. Ya, sampai sini masih enteng sih di awal ini. Nanti kita lihat di mana bagian terberatnya setelah akhir video kita nyampe puncak, kesimpulannya kayak gimana. Nah, setelah jembatan ini ada belokan lagi, kita ambil yang kiri karena ini ada petunjuk arahnya puncak ke kiri. Jalanin nanjak yang kiri nih. Monggo Bu. Ya Mas, badhe muncak napa teng mriku mawon? Teng muncak. Kok ki Mbak? Nggih, mboten napa-napa. Mbak semene paune. Mboten? Paune mbak semene. Ampun. Oh nek Mama Anis seru wis ora. Nggih, sampun kok, sampun dipelajari teng YouTube niku enten. Lihat atas le. Nggih. Kok ki ambak to Mas teng puncak? Mboten napa-napa, pengalamanipun. Nggih, syukur terang. Nggih, amin. Nggih, muga-muga terang lho Mas. Amin. Nggih ngatas-ngatas nggih. Nggih, siap. Ambak. Nggih. Wis lot-lote sak nggon-nggon ning omahe kok. Ha nggih. Nggih sak nggon-nggon ning omahe ngatas-ngatas le. Nggih. Monggo, Bu. Nggih. Oh ya puncak kok dhewe iki. Orang kesini ramah-ramah. Nah, ini jalur trap-trapan gini ya. Kalau teman-teman udah ngos-ngosan ya malu sama warga sini. Nah guys, sebelum naik
persiapan fisik dulu harus matang, apalagi kalau solo hiking. Semua barang kita bawa sendiri. Untuk itu konten setelah ini adalah bagaimana olahraga yang biasa kami lakukan untuk persiapan naik gunung. Tapi nggak di channel ini, karena saya khususkan channel ini untuk pendakian. Untuk latihan-latihan fisik dan lain sebagainya akan ada di second channel saya, yaitu nanti belum ada namanya sih, akan tak taruh di deskripsi nanti. Ada cabang lagi, puncak belok kiri. Nah, dari sini kelihatan depan tuh tanjakan. Udah masuk hutan pinus ya. Oke, gaspol. Nah, di ujung tanjakan itu ada tanda panah, kita belok kanan ya. Untuk jalannya sendiri di tanjakan ini dari batu-batu. Ternyata kalau dilihat dari bawah kan kelihatannya ngeri tuh, tanjakannya lumayan bikin males. Tapi setelah dijalanin ternyata tanjakannya biasa aja, nggak sampai 45 derajat sudut ya. Jadi masih enteng. Yang penting pelihara mental aja teman-teman, jangan sampai down duluan sebelum kita mencoba. Tetap semangat. Di sini ada percabangan lagi, ada yang ke kiri, tapi ini petunjuk arahnya ke kanan. Jadi kita ke kanan. Jalan di depan ini landai. Kalau dilihat dari sini sih. Kalau kita lihat ke belakang, kayaknya itu apa? Yang dari Cemoro Sewu ya. Kelihatan tuh pegunungannya. Nah, ini lihat ke bawah. Nggak terlalu miring-miring amat. Kita lanjut ke depan. Di depan ini ada percabangan lagi. Sekarang petunjuk arahnya yang lurus ya. Dan ini suasana di hutan pinus. Suara burung-burungnya merdu. Kita lihat ke sebelah kiri sana. Itu Gunung Mongkrang bukan ya? Atau yang Lincip itu sebelah kiri. Coba bagi teman-teman yang tahu Mongkrang yang kanan apa yang kiri, tolong komen menit keberapa, yang kanan apa yang kiri apa. Ini kita bisa lihat getah pinus lagi disadap. Di sebelah sana ada pondokan dari Seng ya. Wih, ini sepi banget, keren ini. Ini mirip hutan pinusnya Budukasu, cuman jalannya lebih manusiawi. Kalau di Budukasu kan jalannya lebih ke ngetreli. Bunganya ilalang ya. Terus ini sebelah kiri ini juga ada tanaman kayak gini, kayak jadi pagar ini. Apa ini, wortel kali ya? Keren sih. Kesan pertamanya itu wis mau masuk itu. Kita lihat nanti sampai akhir kayak gimana perjalanannya. Jalur ini sih kayaknya lebih mirip taman ya daripada hutan. Keren loh. Kayak tanaman warna-warni tapi nggak dipaksakan gitu loh. Jadi natural itu masih dapat, tapi ya nyeneng no. Di depan sana ada kayak semacam shelter gitu ya. Terus ini di sebelah kiri ternyata memang ada gerbangnya. Jadi ternyata ini memang taman ya. Kita mampir dulu. Ini kita walaupun speednya tanpa berhenti, tapi kita jangan lupa tetap explore ya. Jadi patokan waktu, tetap patokan waktu explore. Ini namanya apa? Kiteran. View-nya dulu deh. Penataannya itu pinter, jadi masih terlihat nyambung sama konsep natural ya, nggak terlalu dipaksakan. Oh, ini
Judulnya Camping Ground. Camping Ground judulnya. Camping ground ya maksudnya. Itu berarti sebelah sana adalah musola. Ada orangnya di situ. Kita lihat dulu camping groundnya di sini. Kalau mau camcer muat ini. Ada colokan listriknya juga. View-nya ya kayak gini ya. Nah itu yang tadi saya tanyakan, yang itu mongkrang apa bukan, sama yang ada pucuknya di atas tuh gunung apa. Wih lumayan nih kalau buat apa namanya camcer misalkan ke Telaga Sarangan gitu ya. Terus biar nggak usah nginep di homestayan, nginep aja sini 15.000 per orang, enak murah, cuman ya bondo tendo. Oh ini mas-mas yang dari Jogja kalau nggak salah. Ini ada toiletnya ya. Oh enggak mas? Sendiri mas? Iya. Baru turun apa mau naik? Turun naik. Oh turun. Angin mas tadi malam nggak? Badai? Nginep di mana sampean? Sini, di sini. Oh di sini. Mantap. Oh ini pos 1 belum mas ya? Belum. Yes. Muncak ini rencana mau nginep di Dieng, pasar Dieng. Buah nutut apa enggak? Ya, monggo mas. Tadi juga ada yang naik 2 orang. Oh, yang dari Jogja mungkin ya? Iya. Om-om kan? Iya. Nginep di sini juga berarti Iya. tadi malam. Oke, siap. Makasih mas ya. Nah, kita lanjut dari camping ground tadi ya. Ini ada percabangan lagi. Ini tanda panahnya sebelah kiri. Kita disuruh ambil yang kanan. Jalannya masih nanjak-nanjak manja. Suara manuk-manuknya nyegerin di sini. Jalannya cenderung landai ya di sini. Enak banget. Kemudian di sebelah kanan ini sekarang ladang apa lagi? Sawi ya. Sawi apa selada? Saya tuh nggak paham ya. Sayur-sayuran dan lain sebagainya. Jadi harap dimaklumi anak kota nggak ngerti, nggak tahu masak. Nah di depan ini ada tanda belok kiri yang dari Patok Kuning. Sedangkan di depannya lagi sebelah sana nggak kelihatan. Sebelah sana itu ada patok lagi warna merah arahnya ke kiri. Mungkin tembusnya sama. Kita lihat yang merah aja lah. Karena saya suka warna merah. Kita lihat dulu. Oh iya, puncak kiri. Nanti kita ngikuti yang ini. Kalau yang kuning tadi jalannya lebih sempit, ini kayaknya lebih enak ya. Ketemunya sama kayaknya. Los wes. Ya ketemunya sama. Ini yang dari Patok Kuning tadi. Ketemunya juga masih di sini. Jadi satu, dan sekarang ngikuti jalan lebar. Masih di hutan pinus. Laba-labanya lucu. Nggak kelihatan. Ganti lens sama makro dulu. Mana tadi? Dia kayak punya sayap. Sayangnya kamu bangun rumah kok di jalan. Habis ini usahamu sia-sia, balaba.
So far nyampe sini jalurnya enak banget ya. Oh, ini ada pohon unik ini. Beda dari yang lain. Alah, sayang backlight. Ini kayak apa ya? Tanaman apa ini ya? Beda sendiri pokoknya. Jadi kayak pinus tapi rambutnya gimbal gitu loh. Kan aneh. Sayang backlight. Mungkin kalau ada yang tahu ini pohon apa, menit keberapa, silahkan komen. Nah, kembali, ini jalurnya sampai sini masih enak banget ya. Ini cocok kalau buat trail run. Bahkan rekornya di sini untuk yang trail run itu adalah 4,5 jam PP. Jadi naik turun totalnya 4,5 jam. Kata Pak Warlan, itu dipegang sama orang luar negeri dari Ukraina. Dia lebih dari seminggu berada di base campnya Pak Warlan, 9 kali naik Singolangu ke Puncak Lawu, dan akhirnya mencatatkan rekor 4,5 jam PP. Trek malam hari jam 9, nyampe base camp lagi sebelum jam 2. Keren itu. Nah, ini ada pertigaan ya. Pertigaan, perempatan tepatnya. Ini ada yang ke kanan, ada yang lurus, dan ada yang belok kiri turun. Kita tadi dari belakang. Ini tanda panahnya ambilnya ke kanan. Tapi kanan yang mana? Kayaknya sih tembusnya sama aja. Jadi saya pilih yang paling besar, yaitu yang lurus ini. Soalnya arahnya lurus terus nganan nih. Lek salah ayo diulang. Nggak usah repot-repot, nggak usah ruwet-ruwet. Ya, ada tulisannya di sini. Dilarang ambil tempurung getah pinus. Ya jelas ya, karena itu buat nandon. Kalau diambil ya nggak ketandon akhirnya. Nah, ini vegetasinya mulai berubah ya, nuansa hutannya. Ini kayak apa, pakis ya, pakis apa paku gini nih. Masih nanjak-nanjak manja sih di sini, cenderung landai. Nah, di sinilah ada pertigaan yang kalau ke kiri ini ada tulisan tengkoraknya atau ada simbol tengkoraknya. Jadi jalur yang ke sana itu adalah jalur di mana belasan tahun yang lalu itu ada rombongan pendaki dari pondok pesantren meninggal. Jadi kasus rekor meninggal di Lawu dalam sejarah terbanyak adalah di jalur yang ke kiri ini. Nah, sedangkan kalau kita eksplor ke sana, jalur ini kemungkinan besar ketemu hutan-hutan pinusnya jalur Cemoro Sewu, karena survivor terakhir yang ditemukan itu berada di dekat sana. Jadi coba mereka lebih prepare dikit waktu itu, nggak terlalu nekat, logistiknya bawa cukup banyak dan nggak berhenti di jalan, mungkin malah ketemu jalur yang dari Cemoro Sewu. Kejadian tersebut bisa dihindari. Tapi ya nasib berkata lain, takdir Tuhan berbicara. Kita yang hidup di masa kini hanya bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi semoga peristiwa ini nggak menimpa teman-teman yang lain yang hendak ke sini. Tetap patuh dengan SOP pendakian, tetap berada pada jalur, kecuali Anda memang niatnya explore dan punya skill untuk explore, nggak masalah. Tapi tetap mau explore pun persiapan baik fisik maupun peralatan maupun logistik itu nomor 1.
karena kalau kita berangkat aja nggak siap itu sama aja kita nyari musibah. Oke, sambil mengenang peristiwa kejadian tersebut, kita doakan mungkin yang meninggal di sepanjang jalur ini biar diampuni dosanya, keluarganya ditabahkan. Berdoa online mulai. Berdoanya dilanjutkan sendiri-sendiri. Kita sih nggak ke sana ya, karena tujuan kita bukan ke sana memang. Kapan-kapan aja kalau ada waktu dan gabut kita ke sana. Kita lurus yang ke depan ini. Nah, masih ingat perempatan tadi yang kita pilih lurus? Ternyata kalau belok kanan tembusnya ke sini sama aja jadi ya. Cuman di sini baru ada petunjuk arah lagi, jadi sini ada perempatan lagi. Kita disuruh yang lurus, yang ke kiri ini mungkin tembus jalur yang tengkorak tadi. Jadi kita lurus saja. Depan udah kayak ada tanjakan, tapi sepenglihatan saya masih nanjak manja. Setelah tanjakan manja tadi, kita ternyata masih berada di hutan pinus ya. Jadi ini mirip-mirip di Cemoro Sewu, cuman treknya lebih sempit. Ini habis hujan jadi banyak genangan. Tadi malam hujan deras, untung nggak jadi berangkat sore kemarin. Nah, ini rumputnya udah mulai lebat di sini. Oh ya, ini sedikit informasi. Jadi saya ucapkan terima kasih pada salah satu UMKM yang mensupport video ini dengan mengirimkan saya celana untuk merasak. Jadi ini adalah produk yang kemarin sudah saya tes di Putuk Geragal ya, untuk hujan-hujan dan untuk merasak di medan yang berat. Ini lumayan enak, cuplikannya kayak gini. Jadi ini adalah tes quick dry ya, karena kita juga habis hujan-hujanan dan kita basahin lagi. Ternyata begitu kita angkat dia tidak menyerap air, jadi keringnya bisa lebih cepat. Beda sama celana katun yang menyerap air. Ini pada saat kita tes merasak ke jalur rumput-rumput tajam ya. Jadi ini juga masih melindungi kaki kita, bahkan nggak bikin gatel. Untuk spesifikasi bahan dan lain sebagainya, harga dan lain sebagainya, silakan cek di deskripsi ya. Di situ sudah kami terangkan. Ini bahannya bisa melar, jadi dia bisa enak kalau dibuat manuver, terutama menglibas tanjakan. Jadi ini juga dilengkapi resleting di setiap sakunya, dompet sama HP nggak takut jatuh ya, kunci motor nggak takut jatuh, beda sama merek-merek lain. Dan ini resletingnya adalah sudah resleting YKK, jadi resleting yang sudah teruji benar kemampuannya. Untuk pembelian bisa klik di website yang ada di deskripsi, kemudian masukkan kode unik supaya Anda bisa mensupport channel ini jadi lebih jauh kita dulinnya nanti. Ininya juga udah karet. Nah ini teman-teman, kita ketemu sama salah satu wanita gunung yang lagi viral. Enggak. Di selebgram. Enggak, biasa aja. Nama channelnya El Bella Jeane. Wes, nanti tak kasih linknya di deskripsi. Jadi teman-teman yang cewek kalau mau tahu cara mendaki gunung yang kayak gimana dan tanpa ngerepoti para pria, silakan subscribe channelnya Mbak Bella. Atur nuhun. Follow IG-nya. Makasih. Siap. Jadi itu tadi cuplikan review kita tentang celana ini ya. Untuk pembelian Anda bisa cek di deskripsi saya websitenya. Kemudian untuk mensupport channel ini supaya bisa lebih
jauh kita dolennya. Kan mau dolen jauh itu butuh biaya. Jadi kalau Anda mau support tapi pengen dapat barang, silakan belanja di website tersebut dan gunakan kode unik untuk afiliasi dari channel Mas Edis, ada di deskripsi. Jangan lupa pakai kodenya. Nah, ini kita nyampe di pos 1 Kerun. Sini ada shelternya tapi nggak ada temboknya. Tuh kayak bekas ada yang dipakai api unggun di sebelah sana. Untuk nyampe sini kita jalan tadi 45 menit. Jalan santai sambil explore ya. Ini ada pohon palem. Kalau ngecamp di sini nanggung, karuannya ndek camping ground tadi. Nah, balik lagi ke celana Razer. Kita kemarin di Gragal udah tes berasa medan berat, tes hujan-hujanan juga. Dan sekarang adalah saatnya tes di hawa dingin Gunung Lawu. Jadi apakah nanti celana ini termasuk recommended apa enggak? Kita buktikan. Di sebelah kiri sini banyak pohon palem. Ini tanahnya enak banget ya, empuk. Karena dia banyak jasad-jasad daun-daun yang sudah berguguran. Jadi di sepatu itu enak, empuk banget. Masih landai pol. Di depan ini dikasih garis pembatas ya. Ternyata bawah sana curah. Kemudian ini ada pertigaan yang belok kiri dikasih tali juga, nggak boleh lewat. Sekarang kita yang kanan arah puncak. Nah, di sini jalannya sepenglihatan saya ini turun. Saya berhenti dulu biar nggak goyang kameranya. Ini pemandangan sekitar. Ini lanjut lagi. Hutannya keren ini ya. Nuansanya kayak lokasi syutingnya Jurassic Park. Karena memang di sini dekat Taman Jurassic Park ya, Mojosemi Lawu itu. Yang ada dinosaurusnya kemarin. Nah, ini kita ngelewatin aliran air curah ya. Ini mungkin kalau hujan ada arus airnya. Bawah sana menuju curah yang tadi dikasih polis line. Setelah melewati curah ini jalannya mulai nanjak lagi. Nah, ini medannya sudah rocky ya. Batu-batu kayak kita mau ke jelajah sungai. Ya memang itu tadi sungai sih. Wih, suara jangkriknya. Oke, kita lanjut. Di depan ini udah jadi tanah lagi. Kayaknya saya salah sebut ya, tadi ini bukan rocky tapi gravel. Soalnya kerikil. Sorry. Nah, ini kalau lihat ke belakang, kita tadi dari sana view pohon-pohonnya kayak gini. Nah, ini termasuk hutan basah ya, karena sekarang nggak hujan tapi saya banyak tetesan air dari atas nih, daun-daunnya basah. Sepertinya embun-embun yang mencair. Depannya jalannya wes landai lagi. Ini jalannya sekarang cenderung menurun lagi ya. Setelah dari melewati curah tadi naik dikit, terus sekarang turun, bukan cenderung lagi, ini jelas turun. Dan sebelah kanan sepertinya udah mulai kebuka
Nanti kita ambil kesimpulan ya. Saya pernah lewat Ceto, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Tinggal via Tambak, Ngiliran sama Jogorogo yang belum. Nanti kita lihat mana yang masuk rekomendasi jalur ternyaman. Kalau sementara ini rekomendasi saya masih Cemoro Kandang, terutama untuk yang sudah usia lanjut dan pemula yang nggak pernah latihan fisik. Itu masih oke lah kalau lewat Cemoro Kandang. Jadi kita lihat untuk jalur ini. Nah, ini ada cabang lagi, ada yang ke kiri naik sama ada yang lurus. Ini ada tulisan Kach Nup lurus. Jadi ini puncak yang dibalik ya. Arahnya ke sini. Masih. Nah, kalau sini landai bukan turun lagi. Di depan ini ada 2 pohon tumbang. Tapi kalau dilihat kita nggak perlu sampai merunduk-runduk banget. Cukup doyong sedikit. Tinggi saya 170 cm dan tanpa ada masalah buat lewat. Cuman carrier nyangkut dikit di sana tadi bagian atasnya. Nah, ini setelah pohon tumbang jalannya menyempit ya. Kalau ini segini, di depan ini rimbun. Oke, berasa mode on. Tak kira bakal jauh, berasanya ternyata nggak sampai 30 detik sudah keluar ke jalan yang nggak rimbun lagi. Cuman memang jalannya lebih sempit sekarang. Sebelah kiri ini ada shelter dari terpal biru ya. Ini bukan pos, tapi ini menjelang ke pos. Jadi ini mungkin tempatnya orang-orang yang nyari kayu atau cari rumput. Leren di situ. Nah, ini ada pohon tumbang. Kita lurus ke depan. Sepertinya memang tempat ini cocok dibuat trailan ataupun tektok mungkin ya, kalau nggak bawa beban terlalu banyak. Nah, bicara manajemen beban, ini kalau saya tektok atau mungkin iseng-iseng trail run, sekarang saya biasanya kan dulu pakai tas kresek doang, itu memalukan ya. Isinya cuma air minum sama roti. Nah, ini alhamdulillah laki-laki disupport sama Razer ya, dikirimin tas untuk trail run bisa, untuk bersepedaan bisa. Ini cuplikan reviewnya seperti ini. Ini adalah salah satu produk dari Razer ya, support UMKM. Jadi ini termasuk tas yang praktis. Ini penampakannya 360 ya. Untuk kelengkapannya sendiri, ini sudah ada strap dada dan strap pinggang. Jadi bisa disesuaikan dengan besar kecilnya badan Anda. Ini juga ada kantong untuk botol untuk 600 ml, ini masih bisa. Kemudian di belakangnya ada pocket. Ini muat untuk power bank yang 20.000 ampere. Bahkan HP pun yang kayak punya saya, Redmi Note 8 Pro yang layarnya lumayan agak jumbo, itu juga masih bisa masuk. Nah, itu kalau itu Redmi Note 8 biasa punyanya Dikda. Untuk resletingnya sudah YKK ya. Kemudian kita copot dulu deh biar gampang. Untuk bagian belakangnya sendiri, ini ada kantong yang muat kalau kita isi macam-macam, dan ini bisa di-adjust ke seretannya. Ini kebetulan saya kasih roti, beli di Indomaret, ini roti muat 2 bungkus, dan ini penampakan dalamnya kayak gini. Jadi botol juga bisa ditaruh samping situ kalau misalkan mau ya. Kemudian ini ada zipper pocket lagi
di bagian punggung. Ini bisa kita buat taruh dompet. Ada dua ya, kanan kiri. Yang satunya bisa buat naruh jas hujan. Yang apa? Ultralight. Kemudian di bagian punggungnya sendiri nempel sama geger. Ini ada tempat untuk water bladder muat 2 liter. Dan untuk selangnya sendiri ini bisa kita lewatkan sela-sela tali bahunya ini. Aduh, susah, bentar. Nah, ini jari saya kan metungul lah, itu dari dalam. Berarti itu ada lubangnya ya. Jadi selangnya bisa lewat situ, langsung kita cucup ke mulut. Ada juga ini gantungan, terserah Anda mau gantung apa, pokoknya jangan gantung diri di situ karena nggak bakalan mati. Alhamdulillah akhirnya kena sinar matahari ya. Sebelah kanan ini lapang, atas nih sinar matahari. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di websitenya Razer itu produknya nggak hanya celana aja, nggak hanya tas trail run aja, tapi ada sling bag, ada jaket, ada raincoat dan lain-lain. Silakan main-main ke sana. Jangan lupa belanja di situ untuk support channel kita ini. Dan yang terpenting adalah masukkan kode uniknya yang ada di deskripsi. Karena kalau nggak masukkan kode unik nggak jadi support, cuman nyugih no Razer. Nah, ini sebelah kanan kita lihat pemandangan kota Magetan, Gunung Wilis juga kelihatan tuh di depan sana lagi ketutupan awan. Di sini tanjakan dari susunan anak tangga kayu. Ini kalau dilihat 45 derajat kayaknya. Tapi karena bentuknya trap-trapan jadi lebih enak. Dan di sini terdengar suara tawon banyak banget. Dan benar saja, ini kalau dilihat di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau saya lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lebah madu warna hitam yang kelihatan di mata saya. Karena di sini banyak tanaman ini. Kalau mau ngambil pastikan nggak ada tawonnya. Jadi usahakan seperti biasa kegiatan pendakian jangan pakai wewangian, terutama yang aroma bunga. Oke, kita lanjut ke atas. Di sini trap tangganya variasi ya, ada yang biasa aja. Ini yang paling tinggi kebetulan saya coba. Tumit saya naik, tapi masih di bawah lutut, jadi nggak ngeri-ngeri amat. Cuman ya gigi satu lumayan dipakai di sini. Cuman sebentar kok ini anak tangganya, jadi nggak makan tenaga banyak. Setelah lewat pohon ini, depan ini kayaknya ada landai dikit, terus jalannya belok ke kiri. Nah, ini baru mulai nanjak lagi. Ada papan peringatan, hati-hati tanah longsor. Setelah tanda hati-hati tanah longsor ini, di depan ini jalannya menurun. Sebelah kanan sana kelihatan curah. Kayaknya kita nanti diajak muter belok kanan sana. Mungkin. Untuk sudut ke belakang ya sekitar 45 derajat ke bawah. Tapi bentar toh kok. Bentar banget. Oke, kita turun ini jalannya. Ini kalau lihat depan ya, sekarang turunannya ini 45 derajat. Nggak tahu sepanjang apa. Jadi baliknya nanti naik. Ini dah dibikin seperti waktu kita naik tadi, tangga-tangga kayu. Jadi buat yang dengkulnya kopong, jangan lupa pakai trekking pole biar nggak makin parah kopongnya kalau turun.
Di depan itu ya, setelah selesai dengan semua turunan ini, ada jembatan tuh di depan. Sebelah kanannya ada batu gede banget. Sebelum nyampe jembatan itu, sebelah kiri ini ada yang unik ya. Jadi ini ada gua kecil yang meneteskan air. Lumayan, tapi tetesan airnya dari luar bukan dari dalam ya, dari akar-akarnya pohon ini. Oh, dari situ juga ada tetesan air. Kalau mau nandon boleh, tapi mungkin perlu 1 bulan biar penuh. Karena tetesannya pelan-pelan banget, kecuali air hujan. Nah, ini turunannya dari gravel ya, jadi agak licin. Nah, kemarin juga banyak yang tanya, Mas, kalau caranya turun biar dengkul nggak sakit itu gimana? Nanti akan kita bikinkan videonya di second channel saya. Jadi pastikan Anda subscribe, linknya ada di deskripsi. Oh, ini dikasih pagar. Depan ini masuk ke tanaman apa ini ya? Saya nggak tahu namanya. Di sekitar jalan. Dan ini ada batu gede banget kok, membuat rasa pengen duduk di situ. Cuman kita buru waktu. Ini pemandangan ke belakang. Kayu-kayunya ini diikat pakai apa ini, rotan apa akar tanaman ya. Sini ada jamurnya juga. Lah uniknya ini tanaman ini banyak ini sampai kiri-kiri sana, sampai ke atas-atas sana. Ini jembatannya dari kayu, lumayan licin, dan pastikan Anda walaupun tampak kokoh di sini, usahakan bergantian aja, karena ya namanya jembatan dibangun seadanya, dia pasti punya batas maksimal beban yang bisa ditampung. Ini kita ngelewatin curah ya. Kayaknya nyaman loh di situ itu. Tapi kalau mau berdiri di sana kayaknya juga riskan karena berlumut ya. Jadi rawan jelungup ke bawah, kecuali Anda tidak punya massa tubuh bisa ngawang gitu. Kayak bangsa-bangsa yang tidak kelihatan mungkin baru bisa berdiri di situ, enak. Ini namanya Jomblang Gludek. Hati-hati tanah longsor. Siap. Sudah dibikinkan pengaman dari bambu di sebelah kanan, dipagerin. Jalannya naik lagi. Jadi di sini karena dari awal tadi kebanyakan jurangnya ada di sebelah kanan ya. Untuk teman-teman yang masih kesulitan mengatur beban, usahakan kalau mau naruh beban yang nggak bisa imbang gitu, yang berat sebelah kiri aja. Jadi kalau mau olengnya ke kiri nggak ke kanan, karena kanan jurang. Tapi kalau teman-teman yang sudah pro dalam urusan mempacking, pastinya kanan kiri harusnya seimbang. Oke, ini semi berasa lebat ya di sini. Terus rawan kesandung juga karena bawah ternyata banyak sisa-sisa pohon dan batu-batu yang metungul, nggak kelihatan karena ketutupan semak. Tapi cuman bentar, habis ini udah kelihatan lagi jalannya. Ngintip ke belakang lagi. Nah, kayak gitu model jalurnya. Oke, kita lanjut ke depan, dan di depan ini jalannya masih landai. Ini kalau mau foto-foto ini lucu pohonnya. Ada lumutnya, ada anggreknya, ada tanaman lain bahkan benalu. Kalau dilihat di peta habis kerun-kerun tadi harusnya Watu Lapak. Nah, kita belum ngelewatin Watu Lapak ya.
menuju ke pos 2 Banyurip. Nanti kita mampir lihat di Sendang Banyurip. Watu lapaknya nggak tahu yang tadi atau bukan, kayaknya sih bukan. Terus ini ada tanaman yang sudah mati. Ini lumutnya lumayan keren banget kalau orang-orang yang suka sinematik. Nuansa gunungnya kalau di sini kayak di Gunung Kawi dengan medan yang lebih manusiawi. Di Gunung Kawi kan ada hutan lumut tuh. Ini mirip-mirip kayak gitu. Nih sekarang kita masuk hutan yang banyak tanaman pakis mungkin ya. Jadi hampir monoton isinya tanaman gini semua. Jadi nggak bosenin gitu loh lewat Singolangu ini. Oh, ini pakis lagi. Pakis apa paku ya? Atau pakis gunung. Jalannya juga nggak terlalu berat sih sampai sini. Kayaknya tadi saya salah menduga ya. Yang tadinya saya kira palem, mungkin ini adalah rotan kali ya. Coba komen yang benar palem apa rotan ya. Kita lanjut ke depan. Nah, ini kita nyampe di Watu Lapak. Kayak gini batunya. Watu itu batu. Lapak itu nggone dodolan. Apa pasar? Oh, kayak telapak kaki maksudnya ya. Kayaknya dilihat dari, nah ini bagian telapak ini bagian apa? Betis itu. Di sini ada bendera. Ada tangga juga kecil ke atas. Mungkin itu kalau buat orang yang lelaku lagi sembayangan. Mungkin di atas. Jadi kita lanjut yang ke sini. Nah, medan setelah Watu Lapak ini kita mulai nanjak-nanjak manja lagi. Nggak sampai 45 derajat, tapi kayaknya lumayan panjang ini. Setelah tanjakan Watu Lapak ini, kurang lebih 1 menitan kita lalui ya, jalan santai. Ada pertigaan, ada yang lurus ke atas, dan ada yang ke kanan. Nampaknya udah mulai landai. Ternyata nggak landai, tapi cenderung turun ya. Oh, turunnya dikit doang. Habis itu nanjak manja lagi sampai depan itu. Ini kalau lurus ini mungkin sekitar 15 sampai 20 derajat tanjakan manja. Kita tadi dari sana, lah sebelah kiri ini ada cabang ya. Ini kayaknya yang disuruh belok kanan tadi. Kalau ini ngambil yang belok kiri, jalannya Nuanjak Pol gigi 1 pasti. Dari sini aja miringnya kelihatan, miring banget. Jadi jalan yang direkomendasikan tadi adalah jalan memutar walaupun agak jauh, tapi lebih enak karena tanjakannya manja. Depan ada petunjuk panah lagi, belok ke kiri. Nah sekarang jalannya kelihatannya sih landai. Yuk landai. Ini kalau ke kanan jalannya Nuanjak Pol. Apakah ini jalan yang dibuat untuk muter juga? Kita lihat lagi nanti. Ini ada pohon lumayan lucu ya. Jadi dia punya batang itu ditumbuhin ginian. Menarik. Ini landai banget ya jalannya, panjang. Kemudian ini sebelah kanan ada belokan ke kanan ini. Tapi kalau dilihat ini kayaknya jalur terabasan ya. Karena nggak ada petunjuk arah, harus lurus ataupun ke kanan. Jadi kita masih manut petunjuk arah yang terakhir, lurus. Jalannya juga lebih enak
Ya, kayaknya jalan yang tadi adalah jalan terabasan karena dari sini totokan jalannya disuruh ke kanan. Berarti ini modelnya kayak jalan zigzagnya Cemoro Kandang, Cemoro Kandang, gelegean tadi. Kalau mau terabas ya kayaknya nggak worth it. Kecuali Anda trail run sekalian. Yoi, ternyata ini jalan yang terabas tadi ya. Kemiringannya di atas 45 derajat. Kalau buat saya yang jalan nyantai kayaknya nggak worth it. Ini jalan nih kayak bawah sana ya, memang singkat sih. Tapi kalau trail runner ada nguber waktu tercepat, boleh, monggo. Ya pantas saja ya kalau 4,5 jam PP rekornya, karena jalannya begini nih. Ayo, ini saya punya teman pelari andalan saya ini, namanya Om Arif Lustio. Ayo Om, kesini Om, pecahkan rekornya Om, 4,5 jam PP. Keren ini pasti. Jadi untuk Anda yang mengikuti video ini sampai sejauh ini, mungkin di video ini kelihatan, wah jalannya Mas Edis kok cepet banget. Ini sebenarnya bukan cepat, tapi memang rutenya yang memungkinkan kita untuk gaspol gitu loh, tanpa harus membuat kita ngos-ngosan berlebihan. Karena memang seenak itu jalannya. 1 jam kurang lebih ya dari pos 1. Ini sebelah kiri ada shelter lagi tanpa dinding. Ini adalah pos 2. Kalau mau makan, mau minum, bisa istirahat di situ. Sini ada tulisannya banyu urep, banyu orep, urep. Ini bisa buat camp. Ada ininya. Oke, kita explore dulu mata air. Mata air kurang lebih 150 meter ke arah bawah sana. Jadi kalau mau ke situ, mending tas dan lain sebagainya ditinggalkan aja. Depan sana harusnya sih menuju ke Tanjakan Penggi. Kita explore dulu ya. Ternyata Tanjakan Penggi setelah lihat peta adalah setelah pos 3. Jadi masih jauh Tanjakan Penggi. Ini kita tinggal dulu tas di sini. Insya Allah aman karena ya solo hiking nggak ada siapa-siapa. Yang turun juga katanya udah habis. Ini kita pakai trekking pole ya. Kalau saya nggak bawa botol air ke bawah karena saya pengen air yang dibawa ke atas tidak terlalu banyak sehingga tidak memberatkan di Tanjakan Penggi. Kecuali kalau Anda mau masak di sini, nah itu monggo, silahkan ambil air di sini. Karena daripada makan pakai air yang dibawa kan lebih efisien kalau ngambil di sini, berhubung kita tidak masak, jadi nggak usah. Ini lumayan ya turunannya di awal sini sih, karena harus ngelompati ini apa kayu rubuh ini. Habis itu kita harus merobos. Di sini ada batang sedikit condong ke kiri dikit. Ini masih turun terus sejauh 150 meter. Kita nanti hitung waktunya berapa dari pos 2. Setelah ke bawah ini ada percabangan antara ke kiri dan ke kanan. Kita lihat dulu ya, kalau kanan ini jalannya enak. Kalau ke kiri kok kayaknya blank. Yaitu sumber mata air di bawah sana. Kita pilih yang kemungkinan besar bisa dilewati aja. Lumayan curam ini ya turunnya, sekitar 45 derajatan di beberapa tempat. Jadi Anda kalau ke sini ngambil air, saya rekomendasikan pada saat matahari masih ada aja. Terus kalau bisa, misalkan ada rombongan cewek, mending yang cowok-cowok aja yang ngambil. Tapi kalau rombongan Anda cewek semua, kayaknya lebih dari 1 orang tuh lebih bijak ya, karena siapa tahu kesandung terus dilungup dan sebagainya. Biar ada yang tahu
Tuh, kecuali kedua-duanya jelungup. Nah, ini lumayan licin. Jalannya nyelurut ya. Nah, bantu mata airnya. Nah, ini kalau kita tadi ambil yang belok kiri, ternyata jalannya lebih edan ya. Lebih parah lagi. Ini dia kondisi mata airnya, sudah dikasih pipa. Jadi mungkin ini yang tembus ke mana itu? Kampung susu tadi. Bahkan di sini ada tandonnya udah. Tapi nggak bisa dibuka. Kalau mau dibuka harus perlu orang banyak. Sebelah sana apa itu putih-putih ya, nggak kelihatan. Coba tak zoom. Mungkin kayak semacam patok tapi nggak ada tulisannya. Kemudian di sana ada jalan ke atas, nggak tahu kemana. Nyebrang lewat sini ya. Ada itu ke sana, nggak tahu. Nah, ini Anda bisa ambil air kalau dari sini kangelan, dari sini banyak serangganya. Ini juga ada tandon lagi. Kucuran yang bawah ini terlalu kecil. Nah, ini kucuran yang atas ini aja, harus agak sabar. Sumber mata airnya di depan sana itu. Jadi dari situ dialirin pakai pipa ke sini. Ya, ngintip sekalian lah mumpung di sini ya. Ini ada jalannya kok. Yang penting Anda nggak nginjek pipanya. Kalau nginjek pipanya rusak, satu kampung nggak iso mandi nanti. Oke, medannya gravel ya. Oh, ini ada kayak gua gitu. Banyu urip. Mana Jadi yang sebelah kanan ini modelnya hasil tetesan ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini dia ngocor. Sumber keluar dari sela-sela batu, bahkan termasuk deres. Kalau atasnya sih pohon-pohon, dan pohonnya juga meneteskan air. Jadi mungkin ini termasuk artesis kali ya, atau bisa juga apa itu, hasil dari air hujan yang ditampung sama pohon-pohon ini akhirnya ngalir. Sok tahu saya sih. Cuman kalau Anda mau ngecamp di sini kayaknya nggak proper banget ya. Karena dimanapun di sini tempatnya akan susah kalau mau cari tempat buang hajat. Karena kalau Anda sembarangan buang hajat juga mencemari kualitas air nanti takutnya. Kalau Anda mau berasak juga terlalu curam. Jadi mending campnya di pos 2 aja. Kalau memang terpaksa camp di sini. Tapi nanggung banget ya. Nggak tahu petilasannya kemana ya. Katanya sih daerah sini. Apa mungkin yang ke sana? Coba nanti kita tanya. Yus lah, coba sekalian lah. Mumpung di sini. Kita cek sekalian kalau ke sana kemana. Cuman paling tak batasin 10 menit aja jalannya, biar nggak terlalu jauh. Oh, ternyata di sini lembab ya. Keluar juga sumber dari tanah. Jadi ini bukan jalan kayaknya, tapi lebih ke aliran air kalau dilihat. Oke, kayaknya nggak perlu ke sana.
kita kembali ke pos 2. Oh ya, lupa, jarak dari pos 2 ke sumber mata air ini kurang lebih 4-5 menit. Kalau naiknya pasti lebih lama karena nanjak. 8 menit kita dari sumber mata air ke pos 2, tentunya dengan jalan santai. Nah, ini kata peta pos 2 ke pos 3 1 jam 45 menit waktu rata-rata. Kayaknya ini video udah kepanjangan ya durasinya karena ada iklannya Razer. Jadi kita akhiri dulu di sini part pertama, kemudian kita lanjut di part kedua, yaitu dari mulai pos 3. Saya usahakan sih nggak terlalu banyak part-partnya, jadi kita ambil detail-detail yang perlu aja. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.